Perkenalkan, nama saya Sofia Chen. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C11. Sakramen merupakan sebuah tanda yang menyampaikan kasih dan rahmat Allah Bapa secara nyata. Dalam Gereja Katolik, terdapat 7 sakramen. Pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum sakramen-sakramen yang lain. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita diperciki air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan material rohani yang tidak dapat dihapuskan. Kedua, sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi, kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Perayaan Ekaristi dapat mengingatkan kita pada malam perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama-sama dengan para murid-Nya. Perkataan dan tindakan Yesus pada malam perjamuan terakhir menunjukkan bahwa Ia rela mengorbankan diri untuk keselamatan dan kehidupan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Pada saat menerima komuni, kita menyambut tubuh Kristus dan kita dipersatukan dengan Yesus dan sesama, karena kita menerima Yesus yang sama. Ketiga, sakramen Krisma. Allah Bapa memperkuat jiwa kita lewat sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Pada waktu dibaptis, kita mendapatkan anugerah Roh Kudus yang mendampingi kita sebagai anak Allah. Dan ketika kita menerima sakramen Krisma, kita akan mengalami bahwa Roh Kudus yang telah kita terima pada saat pembaptisan dapat berkarya secara khusus dalam diri kita untuk menguatkan dan mendorong kita untuk bisa menjadi semakin kuat dan dewasa dalam beriman. Keempat, sakramen tobat. Di dalam sakramen ini, kita mengakukan dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa, beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga menjadikan hidup kita lebih damai. Kelima, sakramen perkawinan. Melalui sakramen perkawinan, Allah Bapa memberikan sakramen secara khusus kepada pasangan yang menikah, agar dapat menghadapi berbagai macam problema yang akan timbul setelah pernikahan nanti, terutama di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak untuk dididik menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan, terdapat 3 pihak yang terlibat, yakni mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah Bapa sendiri. Ketika mempelai pria dan mempelai wanita menerima sakramen ini, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi saksi dan memberkati melalui perantaraan imam yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Keenam, sakramen imamat. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan, maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah, tinggi, serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, mereka akan ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat tabisan itulah, mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat, yakni tidak menikah.
Ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit bukan semata-mata untuk menyembuhkan orang dari sakit yang dideritanya, melainkan dengan menerima sakramen tersebut, orang yang sakit akan diberi kekuatan dan penghiburan supaya sanggup menjalankan penderitaannya, sama seperti saat Yesus menderita di kayu salib. Saat ini, pengganti para rasul adalah para imam. Jika ada saudara atau umat Katolik yang mengalami sakit berat, hendaknya memberitahukan kepada seorang imam. Ia akan datang untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit, sebagaimana yang tertulis dalam surat Yakobus yang menyatakan, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mendoakan dia, serta mengolesi dengan minyak di dalam nama Tuhan." Demikian penjelasan mengenai 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.